alat-Mu seumur hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa, kami boleh muji menyembah nama Tuhan. Kami boleh bersuka cita, hati kami boleh dipuaskan, kami beroleh bahagia, sukacita, hidup kami diberkati oleh Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang ajaib, sehingga perbuatan-perbuatan-Mu ajaib bagi setiap hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh menikmati keajaiban-Mu Tuhan dalam hidup kami. Persiapkan hati kami untuk ditabur dengan firman-Mu. Berikan kami hati yang baik. Biarlah taburan firman-Mu boleh tertanam baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Oh, puji Tuhan. Saya melihat ada 2000 orang di tempat ini. Haleluya. Ya, meskipun hujan-hujan dari Gunung Kawi ke sini. Meskipun hujan-hujan dari Sumber Pocong ke sini. Amin. Siapa lagi? Mana lagi nih? Peniwen. Hujan-hujan dari Peniwen datang ke sini. Ini luar biasa. Kalau enggak karena cinta Tuhan, enggak mungkin ke sini. Amin. Ini semua karena cinta Tuhan. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang ajaib, amin. Percaya kita punya Tuhan yang ajaib? Kurang mantep, amin nih. Percaya kita punya Tuhan yang ajaib? Oh, haleluya. Ya, Tuhan kita Tuhan yang ajaib, saudara. Sehingga ada lagu. Apa? Kunci F. Ajaib Kau Tuhan. Agung dan perkasa. Kita punya Tuhan yang ajaib. Ajaib ini bukan sulap, bim salah bim, abrakadabra, bukan. Ajaib ini apa sih? Kalau mungkin stop ya, kalau kita nggak nyanyi jangan piano aja. Nah, lupa saya. Ajaib ini bukan sulap ya. Ajaib ini bukan sulap. Kalau manusia mungkin bisa berbuat ajaib karena itu ada unsur sulapnya. Saya ngomong sekali lagi ya. Manusia bisa berbuat ajaib karena ada unsur sulap. Sulap itu apa? Tipu. Itu kan memang kerjanya manusia, sukanya nipu, betul? Saudara sering sulap? Haleluya. Kadang nyulap apa? Nyulap uang siapa? Ya, kalau sulap itu unsurnya tipu. Kita manusia nggak bisa berbuat hal-hal yang di luar nalar. Kalaupun bisa itu pasti tipuan. Ada orang yang bisa menirukan Tuhan jalan di atas air, itu tipuan. Tetapi yang benar Tuhan Yesus jalan di atas laut, itu beneran. Amin. Itu hal-hal ajaib yang Tuhan lakukan. Musa membelah laut, itu bukan tipuan. Bagaimana caranya bisa membelah laut pada saat itu? Musa membelah laut itu karena kuasa Tuhan. Yosua memerintahkan matahari dan bulan, dan bintang. Itu secara terpisah loh. Yosua yang nyuruh. Yosua berkata, matahari kamu timbullah di sini, bulan kamu di sana. Bisa nurut dengan Yosua itu karena keajaiban Tuhan. Yesus meredakan badai, itu karena keajaiban Tuhan, bukan sulapan. Kalau mungkin sekarang banyak pesulap-pesulap bisa melakukan hal-hal tersebut ya, tapi itu karena tipuan Bapak Ibu. Karena apa? Karena tipuan. Yesus bisa membangkitkan Lazarus, ini bukan tipuan, ini bangkit beneran. Kemarin saya di Orang Mati ya, sama pengerja sama Pak Iman dibilang, bagus kok quote-nya. Apa quote-nya? Kalau pengacara yang kemarin bela Jessica Wongso, kasus kopi apa itu? Kopi sianida. Siapa namanya? Jessica siapa? Wongso. Pengacaranya siapa namanya? Pak Oto Hasibuan ya. Itu bisa bela Jessica Wongso mati-matian. Mati-matian itu gimana maksudnya? Kalau misalnya main-mainan, rumah-rumahan, itu kira-kira beneran atau enggak? Seolah-olahnya hiperbola ya, dibela mati-matian. Tetapi kita punya Tuhan Yesus,
dia mati beneran, bukan mati-matian untuk membela kita. Amin. Ya, dia mati beneran, bukan mati-matian, tapi mati sungguhan untuk saya dan saudara, untuk membela saya dan saudara. Tuhan itu beneran, dan dia kuasanya ajaib, Bapak Ibu. Dikatakan dia disalib, pada hari yang ketiga dia bangkit, dan dia bangkit, dia naik ke atas surga. Untuk apa? Dia naik ke atas untuk apa? Ke food court. Loh. Mentang-mentang di atas ada food court ya. Mosok Tuhan Yesus naik ke food court? Enggak. Tuhan Yesus naik ke atas surga untuk menyediakan tempat buat saya dan saudara. Siap dipanggil Tuhan? Haleluya. Ini masih nuansana khotbah penghiburan ya. Saya kemarin soalnya khotbah penghiburan 3 kali di Pancabudi. Saudara, kalau Tuhan Yesus punya perbuatan yang ajaib, bagaimana cara kita agar bisa mengalami perbuatannya yang ajaib? Ini kan pertanyaannya toh. Kita sering dengar Tuhan ajaib, ya Tuhan ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, sering nyanyi gitu toh. Tetapi apakah saudara sudah mengalami keajaiban Tuhan? Sudah pernah? Kalau lain ditolong, biasanya saya juga. Ini lagu-lagu yang katanya beberapa hamba Tuhan, lagu-lagu iri hati. Tuhan lak lain yang ditolong, aku yo sisan gitu ya. Kalau si A ditolong, aku yo tolongan Tuhan. Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti tolong kita, amin. Bahkan ada banyak slogan-slogan, Tuhan pasti tolong saya segala macam ya. Tuhan pasti tolong kita. Kalau masalah dulu mungkin kita pernah ngalami masalah yang kelihatannya jalan buntu. Toh akhirnya Bapak Ibu sekarang bisa melewati, betul? Tuhan mati aku wes gak ada jalan lagi. Saudara, usaha sana sini doa. Akhirnya Tuhan tolong juga kan? Begitu pula dengan masalah-masalah berikutnya. Kalaupun ada dan sekiranya mungkin berat buat hidup saudara, Tuhan pasti tolong kok. Tuhan pasti ngadakan mujizat, amin. Saudara, saya itu kemarin ke daerah Punten ya, di Batu. Itu jalannya itu kecil gitu, cuma sekitar berapa ya, 2-3 meteran. 2-3 meter, jalan aspalnya itu cuma 3 meteran lah. Tetapi dahsyatnya, jalan yang kecil sebegitu bisa dilalui 2 mobil Bapak Ibu. Padahal saya kira ini jalan cuma 1 jalur. Istri saya pun ngomong, loh cukupkah ini untuk 2 mobil? Ternyata bisa loh 2 mobil dilalui. Jalan cuma 3 meter itu bisa dilalui. Kalau jalan di dunia aja yang sempit bisa dilalui, apalagi jalannya Tuhan yang gak nampak. Seringkali kita kan gak tahu kan jalannya Tuhan ini kemana. Tapi itu lebih dari cukup untuk hidup kita, amin. Seperti yang tadi pujian, jalanmu tak terselami, ya toh, oleh setiap hati kami. Jalannya Tuhan itu enggak terselami oleh setiap hati kita. Bagaimana caranya kita agar bisa menikmati keajaiban Tuhan atas hidup kita? Yang pertama, kita bisa menikmati keajaiban Tuhan dalam hidup kita melalui apa? Saya tulis di sini, melalui nama yang ajaib. Siapa namanya? Sekali lagi, melalui nama yang ajaib. Siapa namanya? Yesus. Nama Yesus ini nama yang ajaib. Saya harap saudara hujan-hujan gini bukan tambah ngantuk ya, tapi tambah semangat gitu ya. Karena apa? Itu ada itu orang ngantuk ditanya, khotbahnya apa tadi? Minggu tadi, ya dia ngomong khotbahnya tentang ayam-ayam diselamatkan oleh Tuhan. Loh kok bisa tembusnya ayam diselamatkan Tuhan ini apa? Ternyata dia ngantuk. Pas dengar khotbah dia seliwer-seliwer gini, yang sebelah tanya, ya apa bisnis ayammu, ternak ayammu? Maju ya. Terus khotbah pendetanya bilang, Tuhan akan bangkitkan. Ternyata dia ditanya pulang, ya apa? Wes ibadah, sudah ibadah, ya ibadah. Yesus membangkitkan ayam-ayam yang mati. Ternyata dia pengusaha ayam Bapak Ibu. Ya, terus ada satu lagi, om-om itu. Sebelahnya om-om, yang satunya ini pemuda.
Kan nyanyi, ada pertemuan di udara. Kan harusnya gitu toh. Ini enggak, karena dia seliwer-seliwer udah ada perempuan di udara, perempuan yang manis. Karena apa? Ngantuk, enggak fokus. Karena ke gereja tontonannya, ada cewek enggak ini ya? Ada cewek enggak ya? Fokusnya perempuan. Sehingga nyanyi ini juga fokus sisan. Kita di sini tapi nggak kayak gitu ya, nggak ada yang ngaku maksudnya ya. Kita semua semangat di sini, apalagi sore-sore hujan kita dikasih dingin, biasanya panas, tapi ini puji Tuhan dinginnya kerasa ya. Kita di sini mau menikmati kuasa keajaiban Tuhan melalui namanya, yaitu nama Yesus. Dalam Hakim-Hakim 13 ayat 18 dikatakan, tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, mengapa engkau juga menanyakan namaku, kata Tuhan. Coba dibuka Hakim-Hakim 13 ayat 18. Bukankah nama itu apa? Ajaib. Dikatakan, malaikat Tuhan bertanya, kenapa engkau harus menanyakan namaku? Ini ceritanya pada waktu itu orang tua dari yang kuat itu siapa namanya? Simpson, Manoah. Ketika waktu itu malaikat Tuhan berbicara, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, jauhkanlah pisau cukur daripadanya. Malaikat Tuhan yang ngomong itu. Lalu Manoah bertanya, siapakah namamu Tuhan? Lalu malaikat Tuhan itu jawab, mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Nama Yesus yang ajaib. Gak ada nama lain. Kalau orang luar manggil Tuhannya itu Om, ya ada yang Om. Manggil Tuhannya itu begitu takutnya, Tuhan, sampai sujud nyembah. Tetapi kita diperbolehkan manggil dia Bapak. Itu luar biasa. Kira-kira kalau ada orang lain atau anak orang lain moro-moro bilang Papa ke saudara, kaget gak kira-kira saudara? Iki anaknya sopo? Lah anaknya ngena yo gak popo, tapi lah anaknya gak riwayatnya dari mana? Siapa yang mau, betul kan? Tetapi Tuhan gak kayak gitu. Tuhan gak mandang suku, gak mandang siapapun, tetapi dia ngomong, panggil dia Bapak. Nama itu yang nama berkuasa, nama ajaib. Saudara datang di tempat ini, panggil namanya, berseru, Yesus, Yesus. Itu nama yang ajaib. Saudara butuh pertolongan, butuh keajaiban, panggil namanya. Namanya Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Panggil namanya. Kalau engkau bermasalah, engkau mempunyai masalah, tinggal berseru nama Yesus, nama yang ajaib, nama yang gak pernah mengecewakan kita. Amin. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengalami keajaiban Tuhan? Yang kedua saya tulis di dalam slide, melalui tangannya. Tangannya yang kuat. Amin. Tangannya Tuhan itu beda dengan tangannya Gatot Kaca. Otot apa? Otot kawat, balung besi, beda. Tapi tangannya Tuhan itu tangan yang kuat. Bahkan dikatakan dalam Alkitab, tangannya itu mangku bumi. Wah, ini beda dengan jamu loh. Ada ayatnya. Tangan Tuhan itu memangku bumi. Melalui tangannya dalam Keluaran 3 ayat 20. Bisa dibuka Keluaran 3 ayat 20. Tangannya ini tangan yang ajaib. Dikatakan di sana, tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir
dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Dalam Ulangan 32 ayat 39, coba dibuka. Ulangan 32 ayat 39. Kita banyak baca Alkitab ya. Karena saya percaya saudara sebagian besar di sini Senin sampai Sabtu juga jarang baca. Ya, kita baca. Ulangan 32 ayat 39. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tangan Tuhan ini, tangan yang ajaib. Saudara, kalau saudara jalan dengan anak saudara yang masih kecil, kira-kira balita ya, masih usia 3 tahun gitu. Kira-kira yang gandeng tangannya itu saudara sebagai orang tua atau anaknya yang gandeng saudara? Kuatan mana? Kuatan mana? Kuatan kita toh sebagai orang tua megang anak kita. Mulai hari ini pesan Tuhan. Biarkan Tuhan memegang tangan saudara. Jangan istilahnya apa ya? Jangan kau berkeyakinan penuh bahwa saudara memegang tangan Tuhan. Itu artinya apa? Kalau saudara pegang tangan Tuhan penuh, berarti engkau menggunakan kekuatanmu. Istilahnya apa? Engkau bertemu Tuhan itu dengan kekuatanmu. Seberapa kuat sih tangan kita ini? Tetapi biarlah tangan Tuhan yang megang kita. Paham ya? Kalau kita pegang tangan Tuhan, seberapa kuat, seberapa besar sih tanganmu? Kekuatanmu untuk pegang tangan Tuhan. Seberapa besar engkau mampu mengatasi persoalananmu dengan tanganmu sendiri? Gak ada yang bisa. Mentok-mentok kau pasti kau menyerah. Tetapi kalau Tuhan yang pegang tanganmu, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Biarlah Tuhan yang pegang tangan kita. Kalau Tuhan yang pegang tangan kita, kita gak akan luput dari genggamannya. Firman Tuhan tadi sudah ngomong, gak ada yang sanggup lepas dari tangannya. Tangan Tuhan itu mengajar, tetapi tangan Tuhan itu juga memulihkan. Tangan Tuhan itu adil, Bapak Ibu. Saya catat di sini, tangan Tuhan itu adil. Adilnya gimana? Dia menghajar, tetapi dia juga memberi. Maksudnya Pak, bagi orang yang di luar aturannya, di luar batas, tidak taat pada dia pasti mengajar. Herodes itu mati, karena apa? Ditampar oleh Tuhan. Begitu Tuhan nampar, waduh amburadul segala macam ya. Tetapi tangan Tuhan juga memulihkan. Memulihkan bagaimana? Mengangkat Bapak Ibu dari lumpur dosa. Kita kembali menjadi anak. Amin. Tangan Tuhan itu tangan yang hebat, tangan yang luar biasa. Keajaiban ada di tangannya. Saudara mau digenggam oleh tangannya? Ayo, sore malam hari ini kita minta, Tuhan, tanganmu mengulurkan untuk tanganku. Genggam tanganku Tuhan. Yang ketiga, bagaimana cara kita bisa mengalami keajaiban Tuhan? Yang ketiga, melalui pengudusan. Yosua 3 ayat 5 mengatakan, bisa dibuka Yosua 3 ayat 5. Yosua 3 ayat 5. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib
di antara kamu. Saudara mau mengalami keajaiban Tuhan? Hari ini atau besok? Hari ini Tuhan. Kalau saudara bacanya kemarin ya hari ini. Tapi kalau saudara baca hari ini ya besok berarti. Ya, bercanda. Tetapi biarlah pekerjaan Tuhan, biarlah hari ini juga Tuhan melakukan perbuatan ajaib di antara saudara. Amin. Saudara mau mengalami perbuatan ajaib? Dikatakan di sini melalui pengudusan. Saudara, saya mau ngomong ya, ini juga kemarin Tuhan ingatkan. Janganlah kita minta bantuan ke penguasa-penguasa yang lain, kuasa-kuasa lain. Ini berbicara soal pengudusan Bapak Ibu. Karena firman Tuhan katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Mengandalkan manusia bagaimana Pak? Mengandalkan kedukun, paranormal, orang pinter. Tuhan gak mau. Tetapi kalau engkau mau mengalami keajaiban Tuhan, ayo kuduskan melalui pengudusan. Ya, ada yang bilang juga, loh Pak, saya ini ke Gunung Kawi ini tujuannya supaya Tuhan Yesus itu ditolong Pak. Saya tahu Tuhan Yesus itu sanggup mengubah hidup saya. Tetapi lah ke Gunung Kawi itu kan biarkan tambah luwih cepet gitu Pak, ben luwih jos ngono loh Pak. Enggak, saya mau ngomong Tuhan Yesus gak perlu ditolong Bapak Ibu. Tuhan sanggup melakukannya sendiri. Amin. Saya kemarin diajak ke Gunung Kawi sama Pak Yahya ini bukan doa, tapi saya mau mengecek ada nggak jemaat JPM di sana. Kalau ada mau saya geret sama saya. Ternyata nggak ada, aman berarti ya. Ya, itu istilahnya apa? Eto-eto aneh. Padahal saya ke sana memang mau diajak untuk rekreasi, Bapak Ibu, bukan untuk doa, ya. Saya diajak ke sana pengen tahu, kira-kira masih ada nggak, masih banyak nggak orang-orang dunia yang percaya hal itu. Ternyata saya di sana, saya datang sepi pol, nggak ada orang. Berarti puji Tuhan, orang-orang sudah sadar. Yang ngasih berkat, ngasih kekayaan itu sebenarnya bukan manusia, tetapi siapa? Tuhan. Sehingga saya waktu ke sana, sepi, nggak ada siapa-siapa. Padahal kalau di info banyak orang sembahyang harusnya, tapi nggak ada. Janganlah kita meminta bantuan-bantuan terhadap kuasa-kuasa lain selain kuasa Tuhan kalau engkau mau mengalami keajaiban Tuhan. Coba dibuka Mazmur 72 ayat 18. Mazmur 72 ayat 18. Tuhan itu sanggup melakukan sendiri. Gak perlu dibantu-bantu sama kuasa lain. Tambah Tuhan akan marah kalau ada kuasa lain yang selain daripada dia. Mazmur 72 ayat 18 dikatakan apa? Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Gak perlu dibantu Tuhan, benang cepet berkatmu turun, tak kesana ya Tuhan, biar los gitu loh Tuhan. Gak perlu. Saudara gak perlu melancangi kuasa Tuhan. Tunggu waktunya Tuhan. Amin. Juga kemarin saya lihat di Gunung Kawi, kalau orang mau mempersembahkan korban, mau sembayang, itu sudah ada list harganya Bapak Ibu. Paling murah itu 30.000. Yaitu mempersembahkan nasi ayam kotak, betul ya Pak ya. Paling mahal 27 juta. Kalau orang dunia mau minta kekayaan aja sampai belani bayar 27 juta. Anak Tuhan itu loh, gak perlu kayak gitu. Ada Bapak Ibu yang mau ibadah harus mempersiapkan 27 juta dulu? Gak ada. Anak Tuhan itu hanya ngasih apa? Pujian penyembahan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yang harum dan sejati itu apa? Yesusku, terimalah. Ini loh korbannya.
korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan. Cuma bawa hati, cuma bawa hati. Tuhan cuma mau hati kita untuk dipersembahkan padanya. Bukan mau duit saudara, bukan mau harta saudara. Tuhan cuma mau hatimu. Ayo, kalau ada sing enak, kenapa harus cari yang ribet toh? Orang dunia ya, kalau ada yang lebih murah, ngapain harus lebih mahal? Woi, datang ke gereja itu loh, nggak perlu sebegitunya. Saudara cuma bawa hati. Pak, nggak ngasih persembahan apa enak Pak datang ke gereja? Loh, saya ngomong berkali-kali sudah. Saudara datang, kalau nggak ada duit gak usah kasih kolektor. Saudara muji nyembah aja wis. Yang dibutuhkan di sini itu jiwa-jiwa, bukan uang saudara. Ada yang ngomong, Pak kalau saya datang nggak kasih kolektor nggak apa-apa ya, karena saya berangkatnya itu juga jalan kaki, saya nggak ada kendaraan. Nggak apa-apa, datang aja. Kalau di sodori kolektor, Bapak Ibu tinggal tolak halus saja. Dan bagian kolektor nggak perlu nunggu terus sampai dia ngasih, ya nggak perlu. Kalau kasih saudara itu puji Tuhan. Kalau belum bisa ngasih doa supaya bisa ngasih ya. Seperti tadi pagi saya tiba-tiba cekring gitu, ada bunyi cekring gitu. Biasanya cekring itu apa? Bunyi apa? Cekring. Apa bunyi ini cekring? Tiba-tiba di handphone saya bunyi cekring gitu ya. Saya kaget loh, siapa yang ngasih, yang ngirim ini? Untuk apa? Tiba-tiba ada orang tanya, Pak Robi, ini untuk telur Paskah. Oh, iya ya, puji Tuhan. Telurnya sudah siap Bapak Ibu, duitnya yang belum siap. Telurnya sudah siap 150, bahkan saya mau pesan 200 nanti. Telur asin nanti waktu Paskah kita bagi ibadah di sini. Pak, ngapain sih pakai telur asin? Loh, kan enak dimakan sama rawon. Dikei telur kok nggak mau, kok malah aneh-aneh aja gereja kok bagi-bagi telur asin. Loh kan enak toh dimakan telur, ambil rawon, ambil soto lah enak toh. Kok sih grutu aja. Mbok yo duitnya dibagi nang jemaate sing gak iso mangan. Ada yang ngomong gitu. Aduh. Guys, tapi puji Tuhan ya. Tuhan berkati, Pak ini taburan untuk telur asin. Wah, dipedulikan. Banyak yang cinta ternyata dengan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Cinta benar-benar. Yang dari Gunung Kawi sampai ke sini tuh cinta loh, karena cinta loh. Bukan karena apa-apa. Saya nggak pernah ngiming-ngimingi, Pak ya ke dari Gunung Kawi ke sini ya. Nanti tak kasih mobil Pak ya. Itu di samping ada Innova Pak. Gak tahu tapi punyanya siapa itu saya ya. Saya nggak pernah ngiming-ngimingi ya. Pak ibadah dari Gunung Kawi ke sini tak kasih jabatan, nggak pernah saya. Tetapi teman-teman ini dari Gunung Kawi, dari Sumber Pucung, Peniwen datang ke sini ini karena cinta mbak Tuhan. Banyak yang cinta dengan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ya, sampai saya itu kadang teringat lagu ini. Siapakah aku ini, Tuhan? Siapa? Jadi biji matamu. Jangan diulang, matamu. Jangan. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Apa? Selain apa? Puji dan sembako? Bukan. Bukan dengan sembako. Kita di sini belum pernah ya bagi-bagi sembako. Kalau di tempat lain bagi-bagi sembako, pasti banyak yang datang. Pasti banyak yang datang. Saya diomong sama beberapa teman, kamu cobalah bagi-bagi minyak, beras, gula. Oh iya, aku pengen. Tapi daya aku saya belum ono gitu loh. Nanti aku lah ada tak bagi pasti sembako. Iya, ngono. Supaya apa? Jemaatmu akeh. Wah, ini salah wis motivasi ini. Enggak, aku enggak ngejar jemaat kayak gitu. Saya jemaat ini cuma minta ke Tuhan. Saya tiap subuh itu ya, kalau saya terbangun saya doa, Tuhan
minta jiwa-jiwa. Cuma itu. Saya doa minta jiwa-jiwa Tuhan buat JPM, minta jiwa-jiwa. Karena yang punya jiwa itu siapa sesungguhnya? Tuhan. Bukannya kita malah ke gereja A, gereja B, datang yo ke tempatku yo. Itu namanya berburu di kebun binatang. Tapi saya enggak, melalui doa di tempat tidur saya ngomong, aku minta jiwa-jiwa Tuhan, aku minta jiwa-jiwa. Dan terbukti Tuhan kirim jiwa-jiwa. Dan doakan juga kalau Tuhan kehendaki bulan November atau Desember kita Natalan di Stadion Gajayana. Saya selalu ngomong ini kok, saya omongkan terus. Karena ini iman. Saya akan ngomongkan. Masalah terjadi atau enggaknya itu kedaulatan Tuhan. Ya, meskipun stadionnya sudah oke, duitnya yang belum oke. Karena untuk sound system minimal 50 juta. Untuk panggung 20 jutaan sekian. Total 120 jutaan lah dibutuhkan. Itu mampu nampung 35.000 diinfokan. Saya ditanya sama teman saya yang ini pengurus ini ya, partai segala macam nih ya, dia yang bantu. Loh emangnya jemaatmu piro? Siap 35, itu 35.000 loh. Jemaatmu piro sekarang? Yo puji Tuhan 200-an masuk lah, 200-300 masuk. Loh itu 35.000, terus ya apa? Tuhan kirim jiwa-jiwa nih. Tuhan kirim loh, nekat, memang nekat loh. Saya pun di sini nekat. Saya nggak pernah ada kenalan yang bisa jadi jemaat. Saya nggak membawa loh. Bahkan keluarga saya ngomong ya, keluarga saya pun nggak berjemaat di sini. Saya nggak paksakan. Kalau saya egois, kamu itu durhaka, bantu di sini, bantu keluargamu. Saya nggak paksakan. Tuhan yang kirim jiwa-jiwa. Bapak Ibu datang ke sini loh, Tuhan yang kirim. Saya nggak pernah paksakan jiwa-jiwa. Nah nanti kalau kamu nyewa stadion 35.000 apa akeh orangnya? Dalam nama Tuhan Yesus pasti ada. Pasti ada. Saya ngomong pasti ada. Yang pasti ini loh, yang depan mata ini loh. Kita doa untuk SDM dan SDA-nya. Ya, SDM-nya sudahlah, saya percaya mumpuni. Sumber daya yang lain maksud saya. Untuk sound, panggung dan lain-lain. Saudara doa, masalah itu nanti terjadi Tuhan kabulkan atau enggak itu kedaulatan Tuhan. Yang penting saya sudah deal sewanya stadion. Tinggal panggung, alat musik dan lain-lain. Yang terakhir, bagaimana cara kita bisa menikmati keajaiban Tuhan? Yang terakhir, yaitu melalui ucapan dan pikiran kita. Ayo, mulut ini seringkali dipakai yang gak sia-sia. Seringkali ngomong, duh kok sepi men ya, duh kok ngene ya. Nah, mulai dirubah. Aku diberkati, nyanyi toh. Aku dilimpahi, Allah sanggup. Untuk apa? Untuk menyediakan. Iya, untuk menyediakan. Nyanyi. Jadi mulut ini kita pakai untuk pujian dan penyembahan aja, saudara. Jangan dipakai untuk menggerutu, ngedumel segala macam. Ingat loh, karena kita ini keturunan bangsa Israel, walaupun tidak secara daging ya, tapi secara rohani kita ini keturunan bangsa Israel. Dan bangsa Israel itu ada dua kelemahannya, yaitu apa? Suka ngomel dan keras kepala. Senengannya ngomel, gerutu wae. Tuhan, kok aku ini dideleh nang padang gurun? Kok aku ditaruh di padang gurun sih Tuhan? Di Mesir itu loh enak, makanan berlimpah. Kok aku mbok taruh di padang gurun ini apa? Akhirnya minta makanan. Tuhan kirimkan mana? Masih minta daging. Senengannya ngomel gitu. Ayo kita rubah kebiasaan ini. Kebiasaan buruk ya, seneng ngomel, seneng keras kepala, ini kita rubah. Kita ucapkan hal-hal yang baik. Dikatakan dalam 1 Tawari 16 ayat 12. Dikatakan seperti ini. Ingatlah, ada 1 Tawari 16 ayat 12. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Saudara diminta untuk ngingat, ojo pikun,
Tuhan itu lo pernah nolong kamu dulu. Ayo ucap no terima kasih Tuhan. Itu loh. Kita menjaga ucapan dan pikiran kita. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Suruh ingat, kita disuruh ingat. Janganlah kita sering melupakan kebaikan Tuhan. Jangan kita ini asal jadi manusia, orang Kristen itu asal-asalan tok. Tuhan gak nolong aku. Loh, kamu lupa lah. Dengan beberapa waktu yang lalu sudah Tuhan perbuat atas hidupmu. Kamu harusnya mati loh. Tapi Tuhan selamat no kamu. Kamu yang harusnya itu jatuh. Jatuh tuh pekerjaanmu. Hento ya. Hento. Hen itu sangat, to itu jatuh. Sangat jatuh. Pekerjaanmu sangat jatuh loh harusnya. Tetapi Tuhan selamat no kamu. Tuhan gak pernah membiarkan kamu jatuh sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan yang menopang kamu. Ayo ingat toh kasihnya Tuhan. Kalau kamu ingat kasihnya Tuhan, kamu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, berarti kamu gak jauh dari keajaiban Tuhan. Amin. Ayat yang terakhir. Buka Ayub 10 ayat 16. Ayub 10 ayat yang ke-16. Oh, haleluya. Ayub 10 ayat 16. Dibuka? Sudah? Ayub yang 10 ayat 16. Katakan di sana, kalau aku mengangkat kepalaku, kira-kira mengangkat kepala itu apa? Kamu kemarin terakhir makan apa? Oh ya, apa itu kira-kira? Salah satunya apa? Mengingat. Tuhan minta supaya kita ingat. Pak Yahya, 2 hari yang lalu makan apa? Apa ya? Kan pasti lihatnya gini loh. Gak mungkin gini. Gini pun kalau nunduk pun matanya masih ke atas. Tapi Tuhan minta ke atas, apa ya? Oh, Pak Robi makan ini loh. Rawon. Wah, gitu toh. Dikatakan di ayat 10 tadi katakan, kalau aku mengangkat kepalaku, berarti apa? Mengingat ya. Maka seperti singa, engkau akan memburu aku. Seperti singa yang memburu itu gimana? Agresif gak kira-kira? Atau singa memburu pelan-pelan? Saudara harus Melayu sana sih pelan-pelan. Singa memburu itu gimana? Pernah saudara diburu singa? Jangan sampai ya, jangan sampai ya. Diburu singa itu, wah agresif banget. Tatapan matanya singa itu, kayak pengen menerkam Bapak Ibu. Dikatakan apa? Kalau aku mengangkat kepalaku, yang artinya kalau aku mengingat, maka seperti singa engkau akan memburu aku. Dan menunjukkan kembali kuasamu yang ajaib kepadaku. Kalau kita mengingat kebaikan Tuhan, kita ingat kasih-Nya, ingat perbuatannya, itu dibayangkan seperti singa yang memburu. Artinya apa? Artinya gak tertahankan lagi. Artinya apa? Pasti kita ini terperangkap, pasti kena apa? Kuasanya yang ajaib kepadaku. Firman Tuhan mengatakan demikian. Ayo, saudara kalau ingat kebaikan Tuhan, saudara mengucapkan kebaikan Tuhan, itu kuasanya Tuhan gak terbendung untuk menjamah kehidupan saudara. Amin. Demikian firman Tuhan, biarlah ada 4 poin ini kita boleh ingat-ingat. Kalau kita mau mengalami keajaiban Tuhan, yang pertama, yaitu harus melalui nama yang ajaib, nama Yesus. Makanya kalau doa harus diakhiri dengan nama Yesus, karena nama yang ajaib. Kedua, melalui tangannya kita memperoleh keajaiban. Ingat, jangan andalkan kekuatanmu. Bukan saudara yang megang Tuhan, tapi Tuhan yang pegang saudara atas hidup saudara. Kalau saudara yang pegang Tuhan, terkadang kita lalai, lemah, sehingga ucul.
Tapi kalau tangan Tuhan yang pegang, gak mungkin terlepas. Tangan Tuhan kuat. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Tangan Tuhan yang megang tangan kita. Amin. Yang ketiga, kalau engkau mau mengalami keajaiban Tuhan, melalui pengudusan. Ayo, hidupmu yang kudus. Jangan sudah percaya Tuhan masih kedukun, masih bakar-bakar menyan, gak tahu untuk siapa juga. Saya itu ingat ya, kalau ini orang mati itu kan harusnya sudah nggak bawa apa-apa ya. Tapi dulu itu ada orang mati ini sudah dikubur di tanah, jeruke dilempar. Jeruk dilempar, lalu yang ngobrol, "Weh, ono jeruk rek." Sama tukangnya yang gali tanah, "Weh, ono jeruk rek." Dipek, langsung dimakan di hadapan yang lempar itu. Ngapain juga? Ayo, pengudusan. Saudara itu ngasih makan mayat itu ngapain? Ngasih makan kok orang mati, pas hidupnya minta bakpao gak dibelikan, pas matinya dikasih isyoba, syoke, bakpao, jeruk, apel, bakpia. Lo pas hidupnya minta bakpao aja lo gak dibelikan, pas matinya dikasih jeruk, apel, anggur. Aduh, gak bisa dimakan. Dan yang keempat terakhir, kalau engkau mau mengalami keajaiban Tuhan Yesus, jaga ucapan dan pikiran kita, biarlah kita selalu boleh ingat tentang kebaikan Tuhan di masa lalu. Amin. Biarlah Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara. Ayo kita mau tundukkan kepala.